rapat sekaligus pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Jadi pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah ini merupakan salah satu tugas kepala sekolah di aplikasi PMM. Kalau Bapak Ibu guru sebagai guru itu diobservasi di kelas, kalau kepala sekolah diobservasi melalui pembicara memimpin rapat ataupun kegiatan komunitas belajar di sekolah. Nah, seharusnya dan semestinya itu pengawas ataupun yang ditunjuk dari dinas pendidikan itu datang untuk melihat dan memantau di sini untuk melihat kinerja kepala sekolah. Tetapi sesuai dengan pertemuan kemarin di Taliwan dengan Pak Alex dan dari penyampaian di grup kepala sekolah, untuk SDP-nya itu penilainya adalah kepala dinas. Jadi kepala dinas itu menilai sekitar 176 satuan pendidikan kalau tidak salah. Nah, karena tidak sempat untuk turun langsung di sekolah, alternatifnya adalah di foto atau di video, didokumentasikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, kemarin saya memilih indikator pengembangan komunitas belajar. Ya, pengembangan komunitas belajar. Nah, kemarin ada edaran tentang komunitas belajar yang saya kirim di grup. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang baca, bahwa sekolah wajib memiliki komunitas belajar, entah terdaftar di PMM atau tidak. Nah, komunitas yang dibentuk ini juga wajib untuk terus mengembangkan diri setiap guru-gurunya dengan selalu berbagi entah dengan kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru yang lain. Nah, kegiatan komunitas ini wajib dikomunikasikan dan setiap bulannya itu dikirimkan ke dinas pendidikan. Seperti itu. Jadi ini salah satu kewajiban kita. Tapi saya berharap itu memang setiap Sabtu itu kita belajar, entah refleksi ataupun apa-apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi di kelas itu diutarakan, sehingga ada peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tentang komunitas belajar ini, selain di sekolah bisa juga lintas sekolah, tapi ini belum dikomunikasikan dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita cukup mengaktifkan yang ada di sekolah masing-masing. Mungkin kalau yang di Macam Panarea, mungkin ada juga komunitas belajarnya di agama Kristen. Ya, itu termasuk komunitas belajar. Sama dengan juga dengan Ibu Tati, ada juga komunitas belajarnya. Ya, yang guru kelas pun ada, tetapi untuk sekarang KKG-nya sepertinya kurang aktif. Untuk yang guru kelas mungkin perlu ada refleksi sehingga perlu diaktifkan kembali untuk KKG guru kelas, karena biasanya penting juga untuk buat soal. Ini kalau kendalanya kita yang guru kelas, kalau tahun-tahun lalu sebelumnya kita KKG bahas salah satunya itu soal-soal. Nah, sekarang KKG-nya tidak jalan untuk guru kelas. Selanjutnya surat yang kedua yang saya kirim ke grup kita, yaitu gerakan sekolah sehat. Gerakan sekolah sehat yang dimana gerakannya itu senam dan makan buah. Jadi sebelumnya kita juga sudah mulai untuk gerakan senamnya, dan bahkan selalu rutin kita lakukan, tapi hanya makan buahnya ini yang biasa kita lupa. Terutama saya pribadi ini biasa lupa untuk makan buahnya. Nah, untuk makan buah ini
Saya sudah anggarkan di dana BOS, saya sudah pergeseran. Kalaupun misalnya mungkin kurang untuk ibu uangnya, saya sudah anggarkan itu sekitar 100.000 per bulan. Jadi intinya, maksudnya mungkin setiap akhir bulan itu memang kita harus, ya entah dari ibu ataupun dari dana BOS, seperti itu, entah dari uang kantin ataupun dari dana BOS. Jadi kalau misalnya uangnya tidak ada di uang kantin, boleh sama saya atau sama gubernur seperti itu untuk buahnya. Iya. Mau tanya dulu Pak. Siapa? Dia memang ketentuan dari kabupaten itu dia punya jangka waktu per bulan. Iya. Atau diatur oleh sekolah. Kalau kemarin di sini Pak, sehubungan ini suratnya saya bacakan. Sehubungan dengan kegiatan semarak gerakan sekolah sehat yang dilaksanakan serentak, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei. Jadi sebenarnya fokusnya pada 28 Mei ini, tetapi saya berharap ini bisa terus berlanjut, jangan hanya sampai 28 Mei itu. Nah, kita ambil yang seperti yang kita sepakati yang kemarin setiap Sabtu itu. Nah, jadi entah buah apa yang ada, itu yang intinya di sini kita harus maksudnya saling mengingatkan. Kemarin kita lupa, seperti itu. Nah, jadi kedepannya Pak, saya berharap terus menerus, karena sudah saya anggarkan memang juga ini anunya di dana BOS 100.000 per bulan. Jadi 1 tahun itu dia 1.200.000 untuk buah. Biasanya semangka harganya satu itu 50.000. Buah itu biasanya sudah cukup. 100.000 saya anggarkan. Tidak, saya pikir karena kita kan tertolong dengan dana. Iya, kantin. Apabila ada satu dulu, bolehkah dalam artinya seperti terlalu lama kalau 1 bulan 1 kali? 1 kali, iya. Bolehkah ditambah 2 kali 1 bulan? Iya. Boleh juga seperti itu. Lama kalau 1 bulan. Iya. Jadi setiap 2 minggu. Iya, boleh. Karena dananya saya kira bisa. Kombinasi Tidak sama seperti itu. 1 kali dari uang kantin, 1 kali dari dana BOS. Iya. Seperti itu. Tapi hanya Karena kalau uang kantin itu 50 1 bulan. 50 1 bulan. Iya. Sedangkan pernah juga karena cuma setengah bulan, tahun lalu kan setengah bulan 3, bulan 4, saya hitung bulan 3, pas 1 bulan 4. Di Desember itu juga biasa, cuma setengah 2 minggu kita belajar, jadi hitung macam Pak hari yang lalu dihitung berapa, 15. Iya, jadi tidak menjadi masalah itu penerimaan dari kantin kan karena bos sudah anggarkan tiap bulan. Iya. Iya. Hanya membantu ini dana kantin. Saya kira akan bisa terlayani itu kalau 2 kali 1 bulan. 2 kali 1 bulan. Kalau memang cuma 1 kali 1 bulan bisa uang kantin saja. Iya, tapi karena dana bos Iya. ini maka kita tambahlah 2 kali Iya. 1 bulan. Iya, Boleh, banyak Pak. Pak atas saran dan masukannya. Jadi begitu saja tadi, 2 kali 1 bulan. Nanti dana bos yang juga akan bantu. Misalnya satu kali dari dana bos, 1 kali dari ibu, seperti itu. Selanjutnya, surat selanjutnya itu tentang pengisian survei transisi PAUD ke SD. Jadi ini, Saya sebentar. ya silakan. Karena 1 kali kantin, 1 kali dana bos, Iya. kalau bisa 50 saja. Jadi sekitar 60 saja dana bos, jangan 100. Ya, 100. Nah, tapi cuma zurat saja. Iya. Supaya bakal bisa kita beli dalam kertas. Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa Tidak dianggarkan apa-apa, tidak usah kita 100. kurangi itu. Jangan juga mau semangka terus menerus bosan anak-anak. Mungkin kalau misalnya ada biaya yang lebih, boleh kita beli buah naga kak, atau apa kan buah naga itu agak di atas harganya toh. Nah, jadi boleh kita gantikan buah yang lain. Tidak apa-apa. Segar kita. Mm-mm. Siap. Itu sediaan lah, kan sudah dianggarkan. Iya. Nanti ya, intinya yang realisasinya ini biasa sudah kita rencanakan, Iya. actionnya Lupa. hanya jadi wacana.
wacana. Luar biasa. Tidak harus dianu itu bila dipenuhi supaya. Iya, terima kasih. Iya. Selanjutnya tentang pengisian survei transisi PAUD ke SD. Ini ada Bu ini, ya kelas 2 dan Pengisian apa Pak Bu? pengisian survei transisi PAUD ke SD. Jadi guru kelas 1 dan guru 2 ini diwajibkan untuk mengisi. Nah, kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, jawaban-jawaban yang terbaik yang Ibu sampaikan, pilih seperti itu ataupun Ibu ketik. Artinya di sini untuk transisi PAUD ke SD ini ada fondasi dasar yang kita berikan kepada anak. Jadi kalau misalnya anak masuk di SD, tidak serta-merta kita langsung memberikan pembelajaran. Kita mengenalkan dulu lingkungan sekolah. Entah mungkin Ibu ada kreativitas untuk memperkenalkan kami sebagai guru, mengenalkan siswa-siswa kakak-kakaknya, ya supaya ada kepercayaan diri, ya supaya tidak mestinya menjadi tidak kaku, ya jadi lebih fleksibel anak kita untuk masuk di SD. Jadi ada transisinya dari TK, dari PAUD ke SD itu maksudnya untuk yang pengisian ini. Ada linknya Pak? Ada linknya yang di surat itu. Kalau Ibu tidak bisa mengambil link itu, nanti minta tolong saya Bu Nur yang ambilkan ya Bu Nur. Link yang saya kirimkan surat itu minta tolong dikirim ke grup. Nanti Ibu guru langsung isi survei itu supaya memudahkan. Karena linknya ada di dalam surat. Ya dalam surat ini. Biasanya kalau ini agak susah untuk dikirim. Ya nanti Bu Nur yang kopikan seperti itu. Jadi Ibu pilih-pilih jawaban yang memang yang baik, dan mudah-mudahan memang ada perubahan di situ untuk transisinya, transisi PAUD ke SD. Ini salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan yang sekarang, transisi Pak. Ada fondasinya, ada sekitar 6 fondasi yang harus diberikan kepada anak, termasuk mentalnya untuk masuk ke SD.